Pak. Salah dia aja Pak, saya nggak mau Pak. Nggak boleh lewat situ dulu Pak. Bapak Kenapa sih Pak? nggak boleh lewat sini Pak. Lantai ini kan udah dipagar. Ya elah Pak, muter ke sono jauh, kaki saya pendek, capek Pak. Kita sebagai security akan menjaga keamanan dan ketertiban setiap pertandingan. Ya, Itulah tugas kami. Security kan jaganya maling Pak. Kalau maling security di perumahan. Kalau kayak Pak Herman nih, gimana Pak? Kalau melihat stadion fasilitasnya dirusak Pak. Aduh, kita juga sakit juga perasaan kita kan, selama ini kita yang ngurus apa kan, kalau dia rusak gitu kan, kita juga sentuh juga kan, kita yang harus kitanya ngebelain juga kan gitu, merawat, merasa kita merawat jadi merasa memiliki kan gitu ya Pak. Yeah, wow, Persita di dadaku. Lu ngapa sih? Istighfar. Kenapa sih? Ini gue sini. Waduh. Lu kayaknya senang banget. Kenapa sih lu kalau nonton di lapangan kayaknya lebih senang banget daripada nonton di TV? Apa bedanya? Beda dong. Bedanya apa? Bedanya kalau di TV gratis, di sini kita bayar. Orok juga tahu. Ya bukan begitu maksud gue. Kalau yang namanya nonton bola di stadion langsung kayak gue nih, setiap Persita bertanding itu gue bisa datang nonton. Auranya beda. Apa auranya? Penontonnya ikut teriak-teriak. Wah, itu lu tau nggak, semua supporter, dan kita bisa ngeliat gol langsung, lihat ekspresi pemain. Jajan juga kita keluar nyaman. Kalau di rumah kita tidak diomelin sama bini. Berisikan ya, Bang? Nah makanya lo kalau pengen ngerasain suasana nonton stadion, kapan-kapan kalau Persita udah mulai pertandingannya normal, lu gua ajak sini ya. Mau dong, cobain. Tapi ngomong-ngomong, apa bedanya merah sama biru ya tempat duduknya, Bang? Ini cuma menandain spot-spotnya. Kayak yang kita duduk ini PPIP. Ini yang bener-bener kelas paling mahal di sini nih. Hedon bener gua nih. Nah ada lagi yang warna biru itu VIP. Nanti di sana ada tribun kayak gitu. Oh, jadi kalau yang merah VIP, yang biru-biru ini VIP. Iya, sorry ya, biar kata muka gue tribun, gue nonton di VIP. Muka gue dong VIP. Iya, lu nonton di luar sambil teriak-teriak bawa payung. Aduh, pengen nyobain dong yang ke biru. Lu bosan sama yang merah lu? Iya. Mau pindah yang ke biru? Boleh nggak ya? Ayo, Ya, cus, kita coba. muter jauh. Iya, langsung aja. Langsung kita loncat ya. Tapi nggak apa-apa nih. Ntar ada. Ya, orang nggak ada Satpamnya pertandingan. ngomelin lagi. Orang nggak ada pertandingan, kosong. Udah buruan naik. Lu, Bang. Pak. Salah dia aja Pak, saya nggak mau Pak. Nggak boleh lewat situ dulu Pak. Bapak Kenapa sih Pak? nggak boleh lewat sini Pak. Lantai ini kan udah dipagar. Ya elah Pak, muter ke sono jauh, kaki saya pendek, capek Pak. Kalau melanggar peraturan Dia itu. aja ya Pak, saya enggak kan Pak. Soalnya dia yang salah emang. Pak, yang ngajak dia Pak. Pak, enggak, aku Cuma cuma sekarang ke ikutin biru. peraturan Pak. Gue tadi bilang, Pak katanya pengen pindah dari merah ke biru. Gue ajarin caranya begitu. Kok malah sekarang gue dihukum? Bapak percaya sama saya kan Pak? Pak, Iya. terus kalau saya salah diapain Pak? Harusnya push up dulu gitu. Kalau melanggar peraturan. Berapa banyak Pak push up-nya? 100 kali. 100 kali. Saya push up Pak. Iya. Aduh, curiga jadi full. Bagi dua dah. Enggak ah, Gue gocap, lu gocap. enggak. Saya nggak usah ya Pak ya. Iya 100 kali Yang atas sekuatnya, saya pijitin ya Pak. Jangan saya ya Iya Pak. Pak, jangan ya pantas saya pijitin ya Enggak, Pak. enggak. Sekuatnya Dia tuh tahu Pak. yang mana yang mulus. Kalau bisa 100 kali Tak. tuh. Kan kesalahan Aku berdua. bantuin doa aja Kak ya. Langsung aja, silakan. Lu tak. Hitung dulu. 1. Satu. Berapa itu? Semangat. Apa mesti gue depan ini biar semangat? Lu jangan di depan. Boleh biar semangat kok. Sampai itu. Nah, makanya taati peraturan nih, jangan asal lompat aja. Buat teman-teman juga jangan kayak gitu ya. Iya. Pak, capek Pak. Iya, ada pakpelnya no. Siapa itu? Bapak, tadi Itu Bang, saya tadi mau loncat ke sini, dia kan ngajakin. Bosan duduk yang tempat merah, pengen ke biru. Saya mau lompat gini, ketangkep sama Upin. tidak boleh Pak, karena membahayakan untuk Bapak sendiri. Ya, Nah, kenapa emang ada aturannya begitu Pak? memang ada aturannya. Iya. Kita sebagai security akan menjaga keamanan
dan ketertiban setiap pertandingan. Ya, Itulah tugas kami. security kan jaganya maling, Pak. Kalau maling security di perumahan. Kalau kita menjaga untuk kenyamanan penonton Iya, dan keselamatan keamanan penonton pertandingan. juga. Udah Pak, kalau gitu saya minta maaf ya Pak. Oke. Saya nggak ngulangin lagi ya Pak. Jangan sampai mengulangi ya Pak. Ini buat para penonton ya, apapun kondisinya jangan lompat-lompat pagar ya, karena itu ada aturannya. Itu juga tugasnya petugas ini bikin aturan gitu buat keselamatan juga ya. Benar. Iya, betul. Pernah ada yang patah ya? Pernah ada yang sampai jatuh. Ada apa, Bang? Waduh. Ini sebagai pengelola stadion. Oh, ini pengelola stadion. Oh, dengan Bapak siapa ini? Pak Herman. Bapak Herman. Itu Pak, tadi saya berdua dia nih Pak. Iya. Nonton di sini dia bosan. Saya mau pindah ke sini loncat. Ditangkap sama security Pak. Iya. Emang nggak boleh, Pak. Emang nggak boleh ya? Aturan yang nggak boleh. Kan lagi nggak ada pertandingan. Sama aja, Pak. Ini kan nanti membahayakan Bapak sendiri. Demi keselamatan ya Pak ya. Oh, berarti sebenarnya tugas Bapak itu mulia banget ya Pak. Nah, jadi begitu ya para pemirsa Persita Official. Sekarang kita masih di acara Pendekar ke-14. Jadi di YouTube-nya kita punya acara Pendekar ke-14 Pak. Itu adalah orang-orang yang selama ini nggak pernah dilihat sama penonton di Betul. rumah. Kan ada pemain 11, nah ada ke-12, ke-13. Nah, bapak-bapak ini termasuk adalah Pendekar ke-14. Berpengaruh. Iya, berpengaruh dalam sebuah pertandingan. Nah, sekarang mumpung ada bapak-bapak di sini, kita pengen ngobrol-ngobrol. Tapi kalau ngobrol begini nggak enak Pak, kayak foto keluarga ya Pak. Gimana kalau kita ngobrolnya duduk baris itu Pak? Baik. Nah. Oke Pak Herman, Bang Tommy, Bang Hendra, sama Bang Dita. Mereka ini adalah salah satu pendekar ke-14 yang sangat berperan penting di sebuah pertandingan. Mereka bertanggung jawab tentang keamanan. Betul, Bang Tommy itu tentara atau polisi? Sipil. Sipil. Nah kalau Pak Herman, Sama sipir. lah kok bisa bertugas keamanan? Begini, kita dalam setiap panitia penyelenggara pertandingan akan ditunjuk ada security officer, media officer, dan LGC. Itu tiga itu wajib dalam setiap panitia pelaksana. Karena itu termasuk ke dalam struktur yang harus kita jalankan dalam setiap penyelenggaraan pertandingan. Tugas saya sebagai security officer yaitu menjaga, membuat pertandingan ini terselenggara sebagaimana mestinya, lancar, tertib, aman, Oh, dan berarti. nyaman. Nah itu kalau polisi sama tentara ngapain? Kan udah ada polisi sama tentara kalau Suka pertandingan ada Pak. kalau ada pertandingan. Kalau polisi tentara yaitu sebagai dia kita pertama kita harus mengajukan perizinan 2 minggu sebelum. Oh, berarti sebenarnya sih tuh teknik keamanan semuanya ada panitianya, dipantau Benar. ya Pak ya. Iya, benar. Nanti dibagi-bagi lagi dan salah satunya menghubungi polisi dan tentara untuk menjaga keamanan di sini. Karena sipil tidak mungkin sanggup ya. Benar. Apalagi kalau lagi pertandingan gede tuh ya. Big match. Big match itu. Nah itu sekarang saya mau tanya nih, personil ada berapa orang Pak? Personil untuk apa nih? Untuk dari Bapak sendiri yang bukan dari Kalau polisi. dari kita security officer terdiri dari 6 orang. Hmm. Kemudian terbagi-bagi, ada tugasnya untuk masing-masing ring 1, ring 2, ring 3, ring 4. Itu sendiri nggak jadi beban berat tuh. Tidak, karena kita dibantu oleh kepolisian dan TNI maupun dari internal security. Nah kalau bedanya security dengan polisi tentara itu tugasnya ngapain? Bedanya internal security yaitu untuk menjaga contoh pintu gate dalam setiap Pintu tribun. masuk ya. Di tribun VIP ada 3 pintu, tribun selatan ada 4 pintu, tribun timur ada 2 pintu, tribun utara ada 4 pintu. Jadi total 13 pintu untuk masuk stadion gini. Iya. Nah, Tertib ternyata ya. pernah ngalamin kejadian yang paling parah tuh selama bertugas jadi keamanan di sini apa nih cerita? banyak. Kok begitu ditanya langsung melengos berarti kayak Iya. berat banget nih Pak Herman ya? Iya. Apa yang paling terberatnya yang nggak pernah Bapak bisa lupain? Apa Sampai sekarang. apa ada penonton Ceritanya gemuk gimana? jatuh gitu? Tugas paling berat gitu kan? Kalau yang paling berat ya kita untuk pengaturan dalam supporter. Karena masing-masing supporter ini punya tempat, punya posisi berbeda-beda. Nah, di sini kita merangkul semua supporter, kita menampung semua supporter yang tertib. Oh, Di utara ada 2 supporter, timur ada 1 supporter, selatan ada
4 supporter. Berarti kelompok-kelompok supporter itu sendiri udah punya tribun masing-masing gitu. Sudah punya tribun masing-masing. Umpamanya, pokoknya kalau utara itu jatahnya North Legend. North Legend. Iya. Kalau selatan Selatan ada LBV, LGP. ada Kurvasut, ada Southern, ada LBV Tambar, ada LBV 2001. Wah. Itu kalau pengalaman yang pernah ngalamin nih kayak apa tuh yang paling kacau gitu dalam sebuah pertandingan? Yang paling parah, Yang paling parah. keributan antar supporter sendiri. Aduh, itu pernah kejadian ya? Pernah kejadian. Oh, sekarang please deh, gue kasih tahu deh. Kita ribut sama yang luar aja kagak boleh. Apalagi sama intern kita sendiri. Malu-maluin. Malu-maluin loh. Kita itu ingin membesarkan Persitas semuanya loh. Betul. Ada Pak Herman, ada Pak Tommy, dan semua pun sampai yang bersih-bersih semua itu pengennya tuh aman. Benar. Kita juga kan pengen banget ya nonton tuh bawa baik kayak di luar negeri gitu kan. Nyaman, ya. Nyaman. Kalau kayak begitu terus kapan majunya bola kita? Nah, terus Bang Tommy nih, selama Bang Tommy bertugas di sini pernah nggak diprotes sama supporter sendiri itu umpamanya? Oh, begini sih cuma begini. Sering. Hampir tiap pertandingan dan itu sudah jadi makanan saya sehari-hari. Umpamanya saya mau tanya nih ya, pertandingan umpamanya tanggal 11. Iya. Itu persiapan keamanan sendiri setiap pertandingan itu persiapannya berapa hari? Dari perizinan mulainya 2 minggu sebelumnya. 2 minggu sebelumnya. Karena perizinan ini dimulai dari perizinan di Polsek, Polres, Polda Metro sampai Mabes Polri. Buat pertandingan sepak bola itu sampai ke Mabes Polri. Sampai Mabes Polri. Berarti sepak bola itu bukan satu hal yang main-main ya. Benar sekali. Dianggap sebuah kekuatan yang Iya. makanya orang kayak Pak Tommy ini Sangat berpengaruh. iya, jangan-jangan di rumah nggak sempet mikirin keamanan rumah dong. Ada lagi yang lain tuh mah kompleks satpam ya. Iya enggak Pak Tommy mikirin orang nonton stadion aman, rumahnya kecolongan. Kan gak lucu juga ya. Jangan sampai lah. Nah ini Masa kalau saya security officer kecolongan? nah ini kan kalau sekarang kita pengen sama Pak Herman nih. Pak Herman itu selaku pengelola utama Pak ya. Ya, benar. Berarti Pak Tommy ini subnya ada di kebidangannya Iya, Pak Herman selaku pantau semua Iya, itu. iya. Berarti lebih berat lagi dong Pak. Ya. Keamanan di sini, belum lagi buat nanganin media. Betul. Terusnya untuk apalagi satu lagi itu Untuk venue manager. venue manager. Ini termasuk venue manager, artinya mempersiapkan semua Ada di lapangan. yang ada di lapangan. Apa aja yang disiapin Pak? Biar saya tahu Pak. Ini kita persiapannya terutama ya kondisi lapangan. Kita persiapan semaksimal mungkin dari perawatannya. Kita menjelang 1 minggu itu kita udah mulai sibuk perawatannya dari rumput, karena kita juga nggak mau ini ya, pengen maksimal dari para pengelola sama perawatan itu pengen maksimal kelihatan. Jadi semua yang ada di lingkungan sini kita persiapkan dengan semaksimal mungkin. Berarti Bapak ibaratnya di sini Pak Lurahnya kali ya kalau di stadion ya. Soalnya ngatur semua nih. Berarti Bapak nih sebelum pertandingan nih Pak, ini rumput Bapak cek meter per meter gitu. Plannya semua di tiang sudut, dari gawang, kesiapan gawang oke, jaring gimana, kesiapan udah oke belum kan gitu. Jadi semua ke persiapan pertandingan semuanya udah keadaan siap. Parkiran juga Pak. Parkiran juga kita udah kondisiin lah wilayah-wilayahnya. Kepada penempatan Pak Tommy juga termasuk juga ngikut ya, ada di parkiran juga. Lampu-lampu ini Menempatkan. semuanya Bapak juga cek-cekin Ya, gitu. kita Bapak semua- naik-naik gitu ke atas lampu itu. Oh enggak Pak Naji. Kita lampu kita dari sekarang kita udah persiapkan. Besok kapan waktu kita mau gelar event liga, kita sekarang lampu tetap disiapin terus, dicek terus, dikontrol terus. Jadi setiap besok ada persiapan kapanpun keadaan udah siap, udah ready. Agatha, nih mumpung ada Pak Herman, kita tanya-tanya aja yuk bagian-bagian stadion kan Pak Herman nyiapin semuanya nih. Yang bagian utamanya kan udah pasti lapangan ya. Ya. Nih lapangan nih. Karena kalau stadionnya tribun udah bagus, lampu udah bagus, lapangannya nggak ada, gimana? Iya benar Bang. Ini lapangan itu sistem perawatannya gimana nih Pak? Kalau dipakai tiap hari juga kan nggak mungkin dong mereka tiap hari kondisinya bagus. Iya, Pak perawatan. security makasih ya. Maaf ya. Wah, awas lo besok gue suruh push up lo. Jangan lupa nangkep-nangkep yang lain lagi nih. Iya. Yang kayak Bang Narsi Untuk tadi. sistem perawatan tetap kita rutin. Tiap hari ini lapangan dirawat. Kita kayak istilahnya tetap perawatan nggak ini. Tiap hari tetap rutin, tetap perawatan. Penyiraman, pemotongan, pemupukan tetap Oh, jalan. penyiraman setiap hari, Pak? Tiap hari Pak. Bu, tiap hari kita penyiraman. Tetap kita pakai otomatis penyiraman. Oh, baik.
Oh, pakai siraman otomatis. Itu otomatis pakai Udah itu. on time. Setelah lapangan, apalagi Pak? Kita persiapan dari yang untuk persiapan lapangan kita band pemain. dan pemain. Nah, tempat duduk pemain kita persiapkan. Oh, ini lagi digulung ya Pak? Iya, Kalau lagi ada ini pertandingan. kalau nggak ada pertandingan kita dikembalikan ke tempat. Terus abis band pemain, Band pemain kita semua area stay kan dari lingkungannya, dari kebersihannya juga saya tetap memantau dari kebersihannya juga. bersihan. Ini termasuk kursi-kursi gini selalu dicek ya Pak? Selalu dicek terus. Takutnya ada yang kendor-kendor Iya, gini. Betul sekali. Apalagi Kebersihan lantainya, sekarang, kebersihan gitu. apalagi ntar new normal kalau udah mulai ada pertandingan dikasih gini-gini nih. Kan penonton kadang-kadang jahil ya. Iya. Ntar ininya dipindahin ke sini gitu. Karena dia buat cewek gitu Iya, kan. nanti kita arahkan Pak. Diarahin, ya. Tetap kita ngikutin aturan protokol. Udah tadi udah tuh masuk itu band pemain, kursi penonton. Terus termasuk kamar mandi tuh Bapak juga mikirin. Kamar mandi kita cek. Jangan sampai ada kotor kamar mandi, ada ya, hal yang tidak bagus. Nanti kita cek juga. Kerusakan. Nanti saya tinggal tegur bagian petugasnya. Itu sebagian dari saya juga. Wah, Cari sangat suami yang kayak begini. Ya, stadion Jadi aja tugas tuh. gue apa ya sebagai istri bang? Iya makanya cari suami kayak gini nyari duit juga. Kebersihan, juga, keamanan, semuanya. ketertiban. Gue sih yakin deh orang kayak Pak Herman ini disayang istri loh. Aduh. Stadion aja dia rawat apalagi rumah sendiri. Deh, gue ikut abang aja. Ya, percuma, bukannya sama kayak gue. Ini kalau kayak Pak Herman, Pak Tommy, kalau lah emang musim udah mulai berjalan normal, berarti keseringan di stadion dong pada di rumah. Betul sekali. Ada tiap waktu, bukannya tiap hari, tiap waktu kita ada di sini terus. Biasanya ngapain aja tuh pas sehari-hari kalau sering kesini? Kita terlalu kontrol. Oh, cek-cek aja. Ya, ngecek bagian bidang-bidangnya, yang di lapangan di dalamnya, juga di luar, tribun, di bawah tribun pun kita selalu cek. Keluarga nggak protes apa? Fokusnya Alhamdulillah ke selama tribun. lancar-lancar aja keluarga alhamdulillah. Kayak gitu ya. Nah ini nih, kalau saya kan murni sebagai penonton, nggak ngurusin stadion. Kan kalau nonton udah tinggal enaknya Iya, doang tuh, tinggal Pak. duduk. Teriak-teriak. Happy-happy. Gitu ada tim kita nyetak gol, kita seneng banget. Sebenarnya kalau itu berarti setengah hati dong nontonnya. Karena separuh hati pengen nonton, tapi separuh hati lagi, aduh aman apa enggak gitu. Ada perasaan gitu nggak Pak? Kita tetap utamakan tugas kita, tetap kewajiban kita sebagai pengurus di sini, sebagai tanpa juga harus menjalankan tugas kita yang udah di program masing-masing. Berarti sebenarnya sih di hati sebenarnya pengen nonton ya Pak? Pengen sama nonton teman sendiri ya Pak? Tapi kita tetap mengedepankan itu tugas kita kan. Duh, makanya orang-orang kayak Pak Tommy, kayak Pak Herman kalau nonton bola tuh lucu. Iya, orang nyetak gol bukan malah seneng. Ya, dulu sudah. Ya, sono dulu. Fokusnya ke bawah. Pasti kayak gitu ada perasaan ya Pak ya? Sekali. Tapi saya seneng banget ya kalau kayak peran-peran kayak Pak Herman, Pak Tommy kayak gini tuh orang tuh jarang yang ngeliat ya Pak, jarang merhatiin, taunya jeleknya doang ya. Bagusnya nggak pernah diperhatiin ya Pak. Iya. Kalau kayak Pak Herman nih, gimana Pak kalau ngeliat stadion fasilitasnya dirusak Pak? Aduh, kita juga sakit juga perasaan kita kan selama ini kita yang ngurus apa kan, kalau dia rusak gitu kan kita juga sentuh juga kan, kita yang harus kitanya ngebelain juga kan gitu, merasa kita merawat jadi merasa memiliki kan gitu ya Pak. Jadi gue pengen kasih tahu ya buat para supporter ya, anggap stadion itu rumah sendiri, bukan berarti lu seenaknya aja. Kalau rumah sendiri itu rawat. Kalau seandainya ada meja rusak, bangku rusak, pintu nggak bener karena ulah lu, berarti lu nggak merasa memiliki sama stadion lu sendiri. Jangan coret-coret, ya. Duduk buang sampah jangan sembarangan. Kasian nih orang-orang kayak Bang Tommy, Pak Herman, rumahnya aja hampir nggak kepikiran mikirin stadion sehari-hari. Lu malah pada enak-enakan. Kenapa jadi lo yang nangis? Gue ngerasain, gue empati banget sama Pak Tommy sama Pak Herman. Kayak begitu rasanya. Aman. Doyan. Bola belum bertanding kan udah ada bolanya. Aduh, Bapak luar biasa sekali ternyata di belakang tim yang hebat itu banyak orang-orang yang justru lebih hebat lagi mendukung ya. Iya, apalagi yang posisi kayak Pak Tommy, Pak Herman gini, orang bener-bener nggak merhatiin kalau mereka itu, lo mau nonton paling lama 1 jam 2 jam persiapan dari rumah ke sini beli tiket segala macem. Tapi orang kayak Pak Tommy 1 minggu sebelum pertandingan udah ribet banget. Dan setelah bertanding, kalau lo pulang aja kan, ngumpul sama keluarga lo lagi, bisa lo mau mampir ke warung. Kalau kayak Pak Tommy, kayak Pak Herman abis pertandingan nggak langsung pulang ya Pak? Betul. Apa yang dicek tuh Pak kalau abis pertandingan Pak? Terutama ya perlengkapan semua stadion yang kita cek.
Ya dari perlengkapannya kita cek lagi kembali. Udah ada lagi semua belum tadi. Takutnya ada yang kurang, ada yang hilang tadi. Kita cek lagi. Jadi sampai semuanya terdata rapi lagi, walaupun kadang sampai malam lagi kita sampai jam 1 malam pun kita masih ngerjakan di pekerjaan Si itu. Agatha langsung mikir, kata nggak jadi deh punya suami Yang kayak Pak ada Herman. gue nggak diperhatiin. Tapi biasanya setelah tanding, setelah acara ini bisa bener-bener relax atau bener-bener istirahat tuh berapa hari? Kira-kira berapa hari ya? Kita harus nanganin kebersihannya lagi. Nah, setelah Berarti pertandingan, panjang sekali ya. pagi kalau pertandingannya malam, itu kita pagi udah start lagi, pagi-pagi udah ngebersihin lingkungan stadion lagi. Sampai bener-bener Sampai kembali. steril lagi, bersih lagi. Yang Seperti dibilang lingkungan stadion itu radius berapa meter sih Pak dari stadion? dari radiusnya yang ada di sekitar aja, lingkungannya stadion dari gerbang jalan VIP, jalan utama sama jalan yang ke arah ke indoor itu tetap kita tanggung jawab. Berarti Bapak nyapunya luas juga. Bukan dia nyapu Bang Naji. Iya, maksudnya mikirin Jadi yang- gemes. Ih, aku sih emang pria gemes sih. Uh-oh. Sama kayak Pak Herman ya. Nah, ini Pak Herman, sekarang semoga dengan adatnya tayangan ini di Persita Official, lo sohib gua sama-sama pencinta Persita, ya sama-sama kita jaga stadion tercinta kita ya. Kalau bisa nonton ada koordinator buah plastik deh, trash bag. Habis itu lu nggak punya tempat ngebuang, tinggal ngasih petugas di sini Pak, nih sampah dari tribun sini, sampah dari sini. Itu ngurangin kerjaan kayak Pak Herman, kayak Bang Tommy ya. Terus satu lagi ya, lu nonton yang tertib ya. Kalau nggak tertib gue cium lu atu-atu. Beneran gue sih, gue nggak bercanda. Ini dia kalau mulai nggak tertib minta dicium. Oh dia nggak minta dicium deh. Nggak tahu lo. Lu bakal sering gak tertib kalau gitu. Oke, yang pastinya para pecinta Persita Official, ini satu kebanggaan saya bisa berkenalan dengan Bang Tommy dan Pak Herman, selalu pengelola utama dan bidang keamanan. Yang pastinya sekali lagi kita imbau kepada seluruh pencinta Persita. Kalau lu cinta Persita, lu jaga ketertiban, keamanan, kenyamanan, kebersihan di saat lu nonton pertandingan. Betul. Nah, dan sekarang kita nobatkan Pak Herman dan juga Pak Tommy sebagai pendekar ke-14.